Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludil ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillah fama lahu min hadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, jazakumullahu sini wa iyyakum taqwallah. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang tiada henti senantiasa mengalir kepada kita semua dengan nikmat yang kita tidak sanggup menghitung. Salah satunya kita diberikan nikmat sehat, sempat, semangat, terlebih nikmat iman Islam, dan terkhusus kita mendapatkan satu kenikmatan dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Semoga seluruh kesempatan dan nikmat yang Allah anugerahkan bisa kita maksimalkan untuk kembali merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membincangkan tentang tujuan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan. Kita akan merujuk pada satu ayat yang mulia dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ini misi besar ya, yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai makhluk paling mulia, itu manusia. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak punya kepentingan apapun dalam menciptakan makhluknya, terutama jin dan manusia, kecuali hanya untuk satu tugas mulia, yaitu liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Pemirsa, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian sebelum jauh kita bincangkan apa itu tentang ibadah, apa makna dari ibadah itu. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, memberikan definisi tentang ibadah, yaitu al-ibadah hiya ta'atullahi bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusuli. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya. Dari waktu ke waktu manusia dicipta, manusia diberikan amanah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti perintah-perintah Allah lewat lisan para rasul di setiap kurun, di setiap masa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul dengan
misi agung, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian selain definisi ini, beliau juga mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal amal al-zahirah wal batinah. Kata beliau, ibadah adalah ismun, nama, semua apapun namanya, segala nama, segala istilah yang yuhibbuhu Allah, yang Allah mencintai terhadap nama-nama itu, istilah apa, aktivitas itu, wa yardahu, dan Allah meridainya, minal aqwal, dari bentuk-bentuk ucapan atau berbentuk ucapan-ucapan, wal a'mal, dan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, al-zahir, yang tampak, yang kelihatan, wal batin, bahkan yang batin, yang tidak tampak, itu juga bagian daripada ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian ibadah juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ibadah yang sifatnya qalb, hati, wal lisan, dan ucapan, wal jawarih, dan perbuatan-perbuatan. Anal ibadah munqasamah alal qalbi wal lisani wal jawarih. Bahwasanya ibadah itu terbagi, ada yang masuk ibadah hati, ada yang masuk ibadah lisan, ada yang masuk dalam ibadah-ibadah yang jenisnya al-jawarih, itu keterlibatan anggota badan. Yang qalb berarti seperti cinta, takut, berharap, inabah, taubah, dan lain sebagainya. Yang lisan ya seperti kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, kalimat thayyibah, dan segala macam bentuk ucapan yang bermanfaat, yang mengingatkan kepada kebaikan. Kemudian al-jawarih itu melibatkan anggota badan, gerakan di sholat, puasa, haji, semuanya melibatkan fisik, melibatkan anggota badan. Kemudian terkait dengan hukum-hukum ibadah, ya, maka wajib juga terbagi 5 bagian, yaitu diantaranya ada yang ibadah wajib. Ibadah itu ada yang wajib, ya, atau kegiatan hidup yang berkaitan dengan ibadah dalam agama itu ada yang wajib, ada yang mustahab, itu sunnah, ya. Ada yang haram, ya. Ada yang makruh, ada yang mubah, ya. Jadi dikenal dengan istilah hukum Islam itu 5, yaitu ada wajib, ya, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Semua ini telah dijelaskan oleh para ulama, ya, dengan berbagai rincian masing-masing. Itu diantaranya, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan singkat ini, itu kita kembali refleksi, mengenang, mengingat, memahami kembali bahwasanya manusia dicipta tidak ada lain tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah dengan segala macam ragamnya. Untuk itu jangan sampai kita tidak paham, tidak tahu untuk apa kita dicipta, untuk apa kita dihadirkan ke muka bumi. Itu tujuan agungnya, tujuan mulianya, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk dan berbagai cara. Insyaallah, ya, semoga sekelumit ini bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.